Selamat siang, Pak Daniel. Hari ini kelompok kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai International Home Product Company, perusahaan IKEA. Yang pertama ada product life cycle, ada 3 tahap, introduction, growth, dan maturity. Pertama, IKEA berdiri tahun 1943 oleh Ingvar Kamprad, dan juga filosofinya IKEA itu merupakan singkatan dari namanya dan tempat asalnya dia tinggal. Kemudian untuk konsep IKEA berdiri ini pada awalnya tidak langsung menjual furniture, tapi menjual barang sehari-hari seperti pulpen, dompet, dan jam tangan. Kemudian pada tahun 1947 langsung masuk ke perabotan rumah tangga dan juga menamai perabot tersebut dengan nama-nama daerah di Swedia. Kemudian dulunya ini menjalankan bisnis dari sebuah lumbung padi pertanian keluarga dan mulai beralih berdasarkan pesanan lewat pos dan memanfaatkan mobil van untuk pengirimannya. Yang kedua ada growth. IKEA mulai fokus ke perabotan rumah tangga dan juga mulai ekspansi ke beberapa negara. Pada tahun 1963, IKEA pertama kali ekspansi ke luar Swedia, yaitu di Asker, Norwegia. Kemudian pada periode tahun 1969 sampai 2005, IKEA terus membuka cabangnya di beberapa negara di Asia, Eropa, dan Amerika. Kemudian pada tahun 2006, IKEA juga masuk dalam majalah Fortune, merupakan 100 perusahaan terbaik. Dan juga untuk 2014, IKEA pertama kali membuka cabangnya di Indonesia. Di sini juga IKEA memperkenalkan konsep DIY dan flat package untuk menghemat pengiriman dan inventory. Dan juga berkolaborasi dengan supplier dan desainer terbaik untuk memastikan produknya dalam kualitas baik. Untuk maturity atau masa kejayaan IKEA, saat ini IKEA mempunyai 445 gerai di 52 negara dan memiliki berbagai macam katalog produk. Kemudian IKEA juga mampu merubah cara orang berbelanja dengan adanya showroom. Orang-orang bisa terbayang untuk satu ruangan, misalnya ruangan kerja atau ruangan tidur. Kemudian adanya istilah IKEA Effect, yaitu orang-orang akan lebih menyayangi sebuah barang yang dirakit sendiri dibandingkan dirakit oleh orang lain. Dari saat ini juga pendapatan IKEA ini sekitar 42 miliar euro atau 665 triliun secara global. Dari produk life cycle IKEA tadi dapat dilihat bahwa keberhasilan IKEA dicapai dengan keberhasilan IKEA menciptakan customer experience dan journey dengan terus melakukan pengembangan inovasi bisnisnya. Customer experience dan journey-nya ini dimulai dari konsep ide bisnis IKEA sendiri yang berupa out of the box, di mana juga penempatan toko letaknya itu bukan hanya sebagai toko, tetapi juga sebagai tempat rekreasi. Lalu keberhasilan IKEA dicapai dari kemampuan IKEA mengikuti perkembangan zaman dan mengadopsi teknologi. Berawal dari sistem pemesanan dengan katalog dan surat, kemudian IKEA bertransformasi secara digital dan mengadopsi teknologi dengan aplikasi untuk konsumen yang memanfaatkan fitur AR atau augmented reality, sehingga konsumen mampu memvisualisasikan tata letak produk secara digital. Lalu yang kedua adalah keberhasilan IKEA dalam mengembangkan aplikasi ini adalah karena pelanggan dapat langsung melakukan pembelian online setelah mencoba fitur AR, dan seiring waktu juga mengadopsi fitur AI yang memungkinkan pelanggan memvisualisasi 3D fotorealistik perabotan untuk rumah mereka. Lalu keberhasilan IKEA dari adopsi teknologi juga dibarengi dengan konsep penjualan out of the box IKEA tadi, yang membuat customer journey baru di mana pelanggan dapat mudah melakukan pembelian melalui internet. Lebih lagi juga IKEA berhasil karena memenangkan hati pelanggan dengan konsep penjualan mengirim perabot untuk dirakit sendiri yang membuat customer experience bertambah karena pelanggan mendapatkan kepuasan tersendiri dan juga dapat menghemat biaya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 5 discovery skills. Yang pertama terdapat questioning, di mana keterbukaan perusahaan IKEA dalam operasionalnya dapat mendorong kesuksesan perusahaan itu sendiri. Yang pertama bisa dilihat dari aspek kepuasan pelanggan, di mana IKEA memberikan pertanyaan terbuka untuk mendapatkan feedback dari pelanggan, sehingga IKEA dapat melakukan improvement agar dapat lebih baik lagi. Lalu yang kedua, apabila dilihat dari aspek karyawan, IKEA menerima ide inovatif berdasarkan karyawannya sendiri, yaitu flat packing, di mana terbukti sekarang hal tersebut membawa kesuksesan bagi perusahaan IKEA itu sendiri. Untuk tahap observing, di sini IKEA mengamati perubahan perilaku konsumen dari offline menuju online,
di mana strategi ini diperhatikan karena adanya COVID-19, sehingga IKEA lebih fokus lagi untuk pengembangan media digital IKEA. Lalu selanjutnya IKEA pun mengamati tantangan atau hambatan pasangan muda dalam melengkapi kebutuhan furnitur rumah. Hal ini diperhatikan berdasarkan masalah-masalah yang dihadapi mengenai masalah yang sering dialami oleh masyarakat milenial. Kemudian selanjutnya ada networking, di mana tercakup 3 kegiatan berikut. Yang pertama, menghadirkan pameran teras Indonesia yang menjangkau banyak produk kerajinan UKM Indonesia. Kemudian menjalin kerjasama dengan Kredivo untuk menciptakan kehidupan transaksi cicilan tanpa kartu kredit yang lebih baik. Kemudian IKEA Indonesia berkolaborasi dengan Kedaulatan Besar Swedia dan Green Generation Foundation dalam membuat webinar untuk mengajak seluruh pihak mengurangi pembuangan limbah makanan. Kemudian ada tahap experimenting, di mana IKEA melakukan knockdown kit atau bongkar pasang. Kemudian ada ground effect, yaitu lorong display menyerupai labirin yang menghasilkan customer melihat banyak produk yang di-display, sehingga akan menghasilkan impulsive buying. Kemudian ada living room display, ada one-stop service, dan product names. Kemudian untuk associating, IKEA melakukan penggabungan konsep industri furniture dengan kuliner, di mana konsep ini sangat sukses, di mana berhasil memanfaatkan kondisi di mana waktu yang dibutuhkan seseorang dalam berbelanja furniture tergolong lama, sehingga dengan menawarkan berbagai kuliner yang memungkinkan konsumen dapat beristirahat terlebih dahulu saat belanja. Kemudian membuat metafora, bagaimana jika mengangkat meja sama dengan mengangkat kursi. Ide bongkar pasang furniture sukses mengatasi kesulitan konsumen tersebut dengan memungkinkan produk dalam ukuran besar seperti furniture dapat dibongkar pasang secara mudah. Selanjutnya adalah inovasi selanjutnya. Jadi IKEA itu kami mengusulkan inovasi seperti IKEA Drive-Thru, yang dimana customer dapat mengetahui item atau katalog sebelumnya yang sudah dicek melalui aplikasi atau website, sehingga mereka langsung pergi ke IKEA menuju ke layanan drive-thru-nya, lalu mereka melakukan pemesanan dan pembayaran, serta pengambilan barang langsung di tempat. Selanjutnya juga ada servis robot, di mana IKEA melakukan peluncuran robot asisten yang akan membantu pencarian produk oleh customer. Jadi customer hanya memerlukan untuk menginput kode produk, kemudian robot akan memproses dan berjalan menuju rak atau tempat tersebut. Selanjutnya juga ada auto forklift, di mana membantu pelanggan melakukan pengambilan barang pada rak penyimpanan sehingga mempermudah untuk pengambilan barang pada rak yang tinggi. Segini ada kelompok kami yang terdiri dari saya sendiri, Gabriela Sachiko, Meli, Regina, dan Yonatan. Data yang kami ambil adalah data sekunder dari website, dan sekian dan terima kasih.